Al Capone, seorang gembong mafia kesohor di tahun 1930-an, merekrut Easy Eddie sebagai salah satu pengacaranya yang paling dipercaya. Easy Eddie adalah seorang pakar hukum yang sangat terkenal pada tahun 1920 hingga 1930-an. Dia begitu piawai dalam membela klien-kliennya. Itu sebabnya Al Capone sangat mempercayai dan menyayanginya. Kepiawaiannya selalu berhasil membebaskan kelompok mafia dari jerat hukum. Mulai dari tindak pemerasan, peredaran obat bius atau narkoba, hingga kasus pembunuhan. Sebagai imbalannya, Al Capone memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga Easy Eddie. Easy Eddie mempunyai seorang anak laki-laki yang tinggal bersamanya di sebuah rumah yang mewah. Kehidupan keluarga Easy Eddie begitu sangat nyaman dan berlimpah aneka fasilitas. Sampai suatu hari, Easy Eddie berpikir tentang kekayaannya yang membuat kehidupan keluarganya merasa nyaman tersebut. Apakah kekayaan ini yang dibutuhkan oleh anak saya untuk diwariskan? Akankah anak saya nantinya bangga menyandang nama saya dengan seluruh kekayaan ini? Setelah berkali-kali berpikir tentang apa yang paling baik untuk diwariskan kepada anak tercintanya itu, maka Easy Eddie sampai pada kesimpulan, kemudian diputuskan bahwa yang dapat dia wariskan kepada anaknya ternyata bukan kekayaan, tetapi the legacy of a good name. Sebuah peninggalan atau warisan berupa nama baik. Maka setelah berkesimpulan bahwa efek dari mewariskan nama baik tidak pernah akan habis dimakan waktu, Easy Eddie memutuskan dan bertekad akan berbalik 180 derajat untuk membela negara dalam memberantas kejahatan. Sehingga dia justru berbalik menjadi lawan Al Capone. Maka begitulah, satu persatu kejahatan mafia pimpinan Al Capone dikalahkannya di pengadilan. Dengan sepak terjang Easy Eddie yang berbalik 180 derajat itu, di satu hari dalam perjalanannya pulang ke rumah, di suatu tempat yang sepi, dia dibunuh. Cita-citanya untuk meninggalkan nama baik harus dibayar mahal dengan jiwanya sendiri. Pada masa yang berbeda, pada masa Perang Dunia Kedua, ada seorang penerbang Angkatan Udara Amerika yang ditugaskan untuk membawa pesawat yang berpangkalan di kapal induk Lexington. Dalam salah satu misi penerbangannya, penerbang ini menyadari bahwa pesawatnya belum cukup penuh diisi oleh bahan bakar. Maka dia pun meminta izin untuk kembali ke kapal induk guna mengisi bahan bakar. Dalam perjalanan pulang ke kapal induknya, dia melihat ada 9 pesawat bomber tentara Jepang yang sedang menuju ke kapal induknya. Ke-9 pesawat itu pasti bermaksud menenggelamkan kapal induk Lexington ini, yang tidak lain adalah pangkalan pesawat terbangnya. Maka hanya seorang diri, dengan persenjataan yang tidak memadai untuk berhadapan dengan pesawat musuh sebanyak itu, dia sebagai penerbang muda memutuskan untuk berani menyerang. Dan dia berhasil menembak jatuh 2 buah bomber Jepang. Dan pada saat kehabisan peluru, dia kemudian menabrakkan pesawatnya ke arah sayap salah satu bomber yang lain. Sehingga hasilnya sebanyak 3 buah bomber yang dia jatuhkan. Rekan-rekannya di kapal induk Lexington hanya bisa menyaksikan aksi pilot muda yang gagah berani itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, sang pilot itu berhasil mendaratkan pesawatnya kembali ke kapal induk walau dalam keadaan terluka. Di kemudian hari, atas perjuangan heroiknya itu, dia menjadi perwira Amerika pertama yang menerima medali US Congressional Medal of Honor. Sebuah penghargaan tertinggi yang ada. Nama sang pilot itu adalah Butch O'Hara, yang sekarang dipakai sebagai nama bandara di Chicago. Dia adalah pahlawan yang dihormati karena keberanian dan pembelaannya terhadap negara. Nah, yang sangat menarik dan sekaligus menjadi benang merah dari 2 kisah tadi adalah ternyata pemuda yang bernama Butch O'Hara itu tidak lain adalah putra dari Easy Eddie. Rupanya itulah buah dari pengorbanan Easy Eddie untuk menunjukkan pembelaannya terhadap negara dengan keberaniannya melawan hegemoni Al Capone dalam dunia kejahatan mafia.
Dia tidak hanya berhasil meninggalkan nama harum bagi keturunannya, tetapi dia juga berhasil mewariskan keberanian dan patriotisme kepada putranya. Moral of the story-nya, mewariskan karakter dan nama baik selalu lebih utama dan jauh lebih penting daripada mewariskan harta yang melimpah. Makanya agama mengajarkan bahwa warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya adalah pendidikan. Karena pendidikan akan menjaga anak-anak kita, sedangkan harta benda justru bisa membuat mereka berebut, bertikai, dan kemudian setelah habis hartanya, mereka akan tetap saja hidup miskin. Jadi, jangan lupa untuk mewariskan nama baik bagi the next generation. Apakah itu putra-putri kita sendiri atau para generasi muda pada umumnya yang dapat kita sentuh melalui pekerjaan kita masing-masing.